istidadan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelasan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini anak-anakku sudah hadir semua. Marilah kegiatan pada hari ini kita dahului dengan membaca berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, khusyukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang bukan absen. Adakah anak-anak yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa anak-anak? Nabi. Ramdan. Pembelajaran kali ini adalah bab 5. Silakan anak-anak buka bukunya. Bab 5, silakan. Ya. Tentang apa itu? Tentang perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Mekah, ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah adanya pembelajaran ini anak-anak bisa menjelaskan apa itu perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Mekah. Anak-anak ada yang pernah melakukan perjanjian? Ya, siapa? Oh, bertanya, sila. Kamu pernah berjanji dengan siapa? Kamu dengan sila apa? Jadi apa? Kerja kelompok. Oke. Sila datang, orang itu datang, alhamdulillah. Jadi belajar kelompoknya bisa berlangsung dengan baik. Kalau berjanji itu harus ditepati anak-anak. Kenapa? Karena kalau tidak ditepati, salah satu temanmu akan merasa kecewa. Dan kalau kecewa itu, apa? Namanya anak dosa. Jadi kalau berjanji, al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang, ya, yang harus dibayar. Makanya wajib untuk dan tidak menepati janji itu adalah salah satu dari tanda-tanda orang munafik, ya. Nah, makanya kalau berjanji itu harus ditepati. Kalau tidak menepati, Bu, maka akan apa? Salah satunya akan merugikan orang dan perjanjiannya menjadi batal, ya. Nah, sekarang sama dengan pembelajaran kali ini, yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah. Ya. Tapi sebelumnya untuk mengetahui lebih jauh tentang perjanjian Hudaybiyah, Bapak akan memberikan asesmen awal, ya, asesmen awal untuk mengetahui kalian pertama kali itu apa tentang perjanjian Hudaybiyah. Oleh sebab itu Bapak berikan soal, silakan dikerjakan. Ada stimulus dari ya, stimulusnya mengapa ya? Karena menurut kalian itu peristiwa Hudaybiyah itu sangat penting di dalam Islam. Ayo, mengapa coba? Ada jawab? Rizky, April? Mengapa perjanjian Hudaybiyah itu sangat penting bagi umat Islam? Mengapa? Ayo, apa tadi? Rizky, apa nih jawabannya, Riz? Agar apa tadi? Kamu tadi apa jawabannya? Agar melatih apa? Melatih strategi, bagus ya. Melatih strategi. Dalam perang itu harus ada melatih strategi. Caranya bagaimana? Menaklukkan lawan bagaimana? Ya. Terus dari yang kedua siapa? Jawab. Siapa? Ya. Melatih apa tadi? Jika apa? Iya benar ya. Melatih kesabaran. Ya. Menghadapi seorang itu harus sabar, fleksibel, tidak boleh kaku. Ya, tidak boleh kaku. Ya. Yang ketiga apa? Kalau berjanji, iya. Kalau berjanji harus ditepati. Ya. Bagus, anak-anak. Baiklah, untuk supaya kalian tahu lebih jauh tentang apa itu perjanjian Hudaybiyah, ya di set ini ya. Nah, nih perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Mekah. Ya, apa tujuan pembelajaran seperti yang bukan sebutkan tadi, yaitu menjelaskan tentang peristiwa
perjanjian dan Fathu Makkah. Yang kedua, memahami peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah, menjelaskan latar belakang terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, isi dari perjanjian Hudaybiyah. Dan yang kelima, meneladani peristiwa tersebut. Apa pengertian perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah? Nah, ini anak, perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW dan kaum kafir Quraisy, ya. Sedangkan apa arti Fathu Makkah? Arti Fathu Makkah yaitu penaklukan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah yang asalnya dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Nah, ini apa Bu isi perjanjiannya? Nah, isi perjanjiannya satu, gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak. Yang kedua, Rasulullah SAW dan rombongan harus pulang pada waktu tersebut. Tiga, bagi siapa saja yang ingin bergabung dengan Nabi Muhammad dan mengikuti perjanjiannya, ya, ditani, maka dikembalikan kepada kaum kafir Quraisy. Tapi apabila ada yang dari kaum kafir Quraisy yang melarikan diri kepada Rasulullah, ya orang mukmin, tidak boleh dikembalikan ke Rasulullah, harus dikembalikan ke kafir Quraisy. Sebenarnya itu apa? Melanggar, ya, karena Muhammad tetap menandatanganinya, menyepakatinya, karena itu merupakan dari salah satu strategi dari Nabi Muhammad. Ya, terus kemudian dari perjanjian Hudaybiyah itu maka ada kekurangan dan kelebihannya, ya. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya. Lafal Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu diganti dengan Bismika Allahumma. Ya. Kemudian lafal Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Beberapa sahabat tadi ini, ya. Beberapa sahabat Nabi Muhammad yang hendak menyusul ke Mekah dilarang oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian berkurangnya kepercayaan para pemimpin Nabi Muhammad atas kepemimpinan Nabi Muhammad, ya, karena merasa tadi itu. Nah, tapi dari kekurangannya, ada juga kelebihannya. Apa itu kelebihannya? Yaitu diakuinya keberadaannya umat muslim, ya. Yang kedua, kaum muslimin bebas bersiaran kapan saja. Jadi tidak dicegat oleh kaum kafir, ya. Selanjutnya peristiwa Fathu Makkah. Nah, ini bukan ada tayangan, bisa kalian lihat. Ya, Fathu Makkah itu apa? Baik, anak-anak, sudah melihat video tadi? Bagaimana videonya? Oke, baik. Sekarang untuk lebih memahami bagaimana perjanjian Hudaybiyah, apa isinya, ya, apa latar belakangnya, buat beri soal lagi, ya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan lihat. Beri waktu 10 menit, ya. Silakan 10 menit. Bagaimana? Ini Nah, jawab, ya, apa yang disebut perjanjian Hudaybiyah? Ada, ya, kamu jawab. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara ini, ya, Mbak. Oke, bisa. Kelompok 1 ada yang ditanya? Ya, benar, benar ini, sudah benar perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan siapa? Dan orang? Iya, kamu saya tambahin. Dan isinya, isi perjanjiannya. Ya, isi perjanjiannya, ya. Ya, ya. Terus hikmahnya apa? Ya. Hikmahnya dari sini. Ya, tulisnya. Latar belakangnya, hikmahnya di sini, ya. Oke, lanjutkan. Terus ada kesulitan kok? Ya. Ya, ada. Ini pernyataan yang dibaca dulu, ya. Pernyataan di sini dibaca. Kemudian dihubungkan dengan gambar. Nomor 1, salah satu hikmah mempelajari perjanjian Hudaybiyah adalah sabar. Di samping manakah yang sikap bersabar menteri membersihkan diri? Yang mana? Ya, bagus. Ini kamu tempelkan ke jawaban yang benar. Cina, nomor 1, nah, ya. Ya, baca, ya. Nomor 2, apa baca? Baca nomor 2 saya. Yo, dari sabar dan belajar mengatur strategi. Ayo coba, yang mana? Gambar yang bagus, ya. Gambar nomor 2. Tulis nomor 2 dengan gambarnya. Oke, lihat coba, yang mana?
Yang mana? Iya, jadi menjaga hati juga harus butuh kesabaran. Ya. Bisa? Oke, terima kasih. Baik, kurang 5 menit. Kurang 5 menit, lupa tunggu. Oke, baik, sudah selesai. Baik, untuk itu, Dufan persilakan untuk presentasi dari kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab? Silakan. Salah satu yang mempelajari keahlian budaya adalah satu di mana bahasa akhir bertanya. Ya, gambar yang mana? Tunjukkan ya. Terus, kedua? Di mana kita harus belajar mematuhi lagi teknik. Ya, nomor 3, silakan lanjutkan. Nomor 3. Ya, betul. Nomor 4. Kamu yang menentukan orang kembali nasihat kepada usaha. Ya. Nomor 5. Menentukan kesabaran bagi diri sendiri. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan semuanya anakku. Keren. Kalian kembali. Sekarang kelompok 1. Ya, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua. Ya, kan? Satu, apa yang disebut perjanjian Hudaybiyah? Ya. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh kami. Dua, kapan terjadi perjanjian Hudaybiyah? Kapan terjadi perjanjian Hudaybiyah? Ya. Terus? Nomor 3. Perjanjian Hudaybiyah selama 10 tahun di antara kedua kelompok pihak. 2. Tiga. Di dalam perjanjian Hudaybiyah ada keuntungan dan kekurangan disebutkan. A. Yang pentingnya keberadaan Islam dan kaum muslimin. B. Dapat Muhammad Rasulullah dihapus. Kemudian diganti Muhammad bin Abdullah. Bagus. Siapa nama utusan kaum kafir yang ditugasi untuk menghalangi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya menghadapi Mekah adalah Abu Sufyan. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan anakku. Dua. Terima kasih. Lanjut kembali. Sekarang nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 membacakan jawaban saya. Arti perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari orang Quraisy. Isi perjanjian Hudaybiyah. 1. Gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak. 2. Rasulullah SAW dan rombongan harus pulang pada tahun tersebut dan tidak boleh menunjukkan kecuali tahun depan. 6. Perjanjian Hudaybiyah. Kapan Muhammad Rasulullah dihapus kemudian diganti Muhammad bin Abdullah. Tidak? Terima kasih. Tepuk tangan. Nomor 1. Anakku, setelah mempelajari semuanya, dapat ditarik satu kesimpulan bahwasanya apa yo? Perjanjian Hudaybiyah itu tadi hikmahnya mempelajari perjanjian Hudaybiyah. 1, tadi apa anak? Diajari kita untuk bersabar ya. Sikapnya harus sabar menghadapi musuh, menghadapi antara teman dengan teman ya. Kita harus bersabar karena setiap orang memiliki karakter sendiri-sendiri. Yang kedua apa ya? Hikmahnya yang kedua? Hah? Mengatur strategi ya, mengatur strategi dalam hidup. Kita harus mengatur strategi nah, caranya kita dalam menghadapi soal, misalnya kalian di sekolahan apa yuk caranya tahap-tahapnya bagaimana untuk dicari penyelesaiannya. Begitu juga dalam menghadapi persoalan dalam hidup
Ya, aku sedang sedih. Sedihnya kenapa? Ya, dicari solusinya. Sehingga apa? Terpecahkan soalnya. Ya, nah, itu ya. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yaitu peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah. Baik deh, untuk itu yang terakhir kali ya, asesmen formatif akan berikan ke kalian. Nih, dikerjakan setiap anak. Ya, setiap anak. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Ya, baik, makasih. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Ayo, perjanjian. Ya, ya, ya. Perjanjian antara siapa? Perjanjian antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy. Terus, anak-anak sudah bisa menjawab. Kemudian tadi semoga kita akan lebih baik lagi dalam pembelajaran, ya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu bab 6. Nah, sejarah juga. Sejarah mengkaji hadis keragaman. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat, ya. Anak-anakku selalu dalam diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran lagi di hari berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita pulang, agar kita diberikan keselamatan oleh Allah, kita berdoa bersama-sama, ya. Pimpin kelas. Sikap berdoa. Kami akan kepada ditundukkan khusyuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana